pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan untuk hari ini adalah sebagai pengganti ya untuk materi teori yang pekan lalu yang mungkin saya tidak bisa hadir ya hari Jumat ya karena ini apa sakit ya keluarga saya kemudian kemarin libur ya. Jadi ini mohon maaf juga digabung ya untuk NANP supaya lebih efektif dan lebih efisien karena waktunya kita juga sudah mepet ya untuk mengejar UKAP 4-nya. Untuk informasi awal saja ya, untuk yang UKAP 4 nanti akan direncanakan ya. Ini direncanakan UKAP 4 itu tanggal 19 ya, tanggal 19 sampai tanggal 24 Juni ya. Jadi ini ya 2 pekan lagi ya, 2 pekan lagi ya 2 pekan lagi untuk UKAP teori ya. Dan untuk yang NA kemarin sudah praktek ya. NA praktek dari apa ya? Rabu ya. NA betul ya. NA praktek hari Rabu kemarin ya. Ya, Certificate Pak. dan Spectro itu tanggal 21 kemarin. Dapat ini untuk yang ini ya, yang NP sekarang ya. Yang NP cuma NP itu nanti ya kita bahas banyak saya libur kemarin juga. Jadi untuk teori hari ini nanti kita akan membahas mengenai sulfida ya. Sulfida yang kemarin NA sudah praktek tapi NB belum praktek ya karena libur kemarin. Kemudian kita nanti juga membahas BOD, COD dan KM4. Ada 4 materi yang nantinya akan teman-teman lakukan ya nanti untuk sulfida, COD dan KM4-nya. Jadi kemungkinan nanti NB 3 materi ya nanti untuk nanti prakteknya itu. Oke ya, jadi untuk yang pertama materi kita adalah sulfida. Kemarin sudah praktikum dan sudah saya jelaskan dan ini coba saya sampaikan sekali lagi kalian nanti untuk menerangkan yang nanti ya. Bentar ini baru loading untuk CSV-nya. Sudah terlihat ya untuk PPT-nya apa PDF-nya. Ya, Pak. Ya, jadi untuk sulfida ya, jadi untuk yang sulfida ini prinsipnya adalah iodimetri ya. Prinsipnya adalah iodimetri. Kenapa iodimetri? Ya, karena pada prinsip sulfida ini ya, itu I2-nya ya karena
kan ada yudometri dan yudimetri ya. Yudo dan yudi. Kemarin yang enak sudah yudo dan yudi. Jadi untuk yang yudi ini ya, ini sama-sama I2 ya. Persamaannya melibatkan I2. Yudo juga I2 ya. Kemudian yudi juga I2. Kalau di yudo ya, seperti praktikum kemarin ini adalah klorin ya, klorin. Kemudian DO itu yang yudo. Kemudian yudi yang sekarang. Ya, artinya apa? Artinya kalau di yudo itu dia kalau kita gambarnya pakai literasi itu ya, untuk yang ini ya, untuk yang yudo ya, I2-nya terletak di sebagai sampel. Nah, kalau I2-nya itu sebagai sampel, maka namanya adalah yudo ya. Tuh. Kalau I2-nya sebagai titran ya, maka disebut yudimetri ya. Artinya apa? Di sini prinsipnya seperti itu. Hanya saja kalau kita pada sulfida itu I2-nya di sini ya di titran itu sebagai saat standarisasi ya. Tapi pada saat sampel ya kalau dilihat dari sampelnya I2 itu digunakan langsung ya, bukan sebuah hasil reaksi ya. Beda kalau klorin kemarin bukan I2-nya sebagai hasil reaksi maka disebut yudometri. Kemudian kalau DO apa itu MnO2 ya ditambah Ki dan sebagainya itu menghasilkan I2 maka disebut yudo. Tapi kalau iodimetri itu langsung digunakan I2-nya. Ini ambil larutan standar I2 atau yodium ya. Ini artinya bukan hasil reaksi lagi, tapi langsung digunakan. I2-nya digunakan langsung. Itu namanya yodi. Ya, kalau yodo, sekali lagi ya, I2-nya adalah hasil reaksi. Dia ada di Erlenmeyer. Ya. Walaupun nanti juga di Erlenmeyer, tapi prinsipnya hasil reaksi ya. Yang paling pas adalah kalau yodo itu hasil reaksi I2-nya. Tapi kalau yodium langsung digunakan. Ya, langsung digunakan. Oke. Itu ya, jadi prinsipnya seperti itu untuk sulfida. Kemudian nanti untuk praktek ini saya lewati saja karena nanti akan saya jelaskan di praktek lebih detailnya untuk ini ya. Tapi prinsipnya pada ini ya adalah dia langsung digunakan yodium ya. Kemudian untuk yodiumnya dalam jumlah berlebih ya, jumlah berlebih. Kalau kemarin kita menggunakan 25 mili ya. Kemudian ya setelah itu ditambahkan HCl ya, HCl. Kemudian sampelnya kita menggunakan 10 mili ya. Kemudian untuk indikator yang digunakan di sini adalah amilum ya karena titrasinya adalah yudometri dan yudimetri. Kemudian untuk yang DAT-nya pada sampel itu warna biru tepat bilang ya, harus ada kata tepat bilang. Oke. Nah, karena
kita menggunakan standar yodium, ya, dan juga standar natrium tiosulfat, kalau ada plus minusnya seperti ini, maka dipastikan ini harus distandarisasi, ya, harus distandarisasi dua-duanya. Nah, untuk natrium tiosulfat standarisasinya menggunakan KiO3. Ya, seperti yang kemarin-kemarin ya, klorin, DO, dan sebagainya. Atau yodiometri itu menggunakan tiosulfat itu standarisasinya pakai KiO3. Kalau yodium standarisasinya pakai Na2 S2 O3. Nah, ini unik. Uniknya apa? Uniknya adalah natrium tiosulfat sendiri itu distandarisasi oleh KiO3, tapi di sisi lain dia juga menjadi standar dari yodium, ya gitu. Jadi kalau di yodiometri itu dikenal dengan ini ya, standarisasi bertingkat, ya. Standarisasinya dilakukan 2 kali, ya, karena masing-masing natrium tiosulfat itu distandarisasi KiO3, sedangkan yang yodium itu distandarisasi Na2S2O3. Yang praktek saya kira sudah paham ya, nah lebih mudah. Ini sebenarnya lebih mudah itu praktek dulu baru teori ya. Jadi kalau orang-orang diploma vokasi itu lebih enak memang praktek dulu baru teori, sehingga oh ya kemarin seperti ini. Tapi nggak masalah, ini sebagai ini nanti akan saya ulang ya untuk yang DNP akan lebih detail. Kemudian untuk itu ya, nanti rumus yang digunakan seperti yang ada di buku praktek ya, bisa ditulis ya. Ini sebagai apa namanya, konversi ya, konversi atau namanya apa, ekivalen ya, ekivalen ke 1 mili daratan yodium 0,025 N itu bereaksi dengan 0,4 miligram sulfida ya. Jadi bisa dihitung kan, jadi konversi. Kalau misalkan ini 0,8 misalkan, atau ini dicari kan bisa dibandingkan dengan namanya dengan ekivalen ini. Tapi kalau lebih mudahnya ya dihitung sesuai rumus yang ada di buku praktek ya. Nah, di sini juga nanti perlu perlu dicermati ya. Jadi posisinya iodium itu harus lebih ya. Karena kalau tidak lebih ya, atau tadi warnanya iodiumnya ya, masih merah, jadi memang sudah betul. Tapi kalau warna iodiumnya tidak nampak, artinya iodiumnya sudah habis, maka perlu ditambah racun iodium lebih banyak lagi ya. Supaya apa? Supaya bisa diterapi dengan natrium tiosulfat ya. Ya, nanti akan lebih jelasnya waktu besok ya untuk yang NP untuk saya sampaikan. Itu ya supaya lebih menghemat waktu ya untuk hari ini. Itu untuk sulfida. Kemudian untuk selanjutnya adalah mungkin kalau ada pertanyaan ya atau perlu disampaikan bisa di meeting chat ya. Kemudian untuk selanjutnya akan saya sampaikan COD dulu ya, atau COD dulu saya. COD ya, COD dan K-4 ya, ini hampir sama. Ya, ini saya sampaikan ke COD dan K-4. Ini sama-sama mungkin perlu saya sampaikan dulu ya, kenapa kok ini ya perlu dihitung angka permanganat. Kenapa kok juga dihitung COD? Ya, kita ke COD dulu ya.
supaya lebih gampang. Nah, COD itu, kenapa latar belakangnya ini dihitung, perlu diperiksa atau istilah ini muncul karena di dalam air itu kan ada oksigen ya, kemarin kan kita sudah membahas oksigen terlarut ya. Jadi parameter satu dengan yang lain itu ini ya, saling berhubungan ya. Jadi kebutuhan oksigen ya, kalau kemarin kan juga ada oksigen terlarut, artinya oksigen yang larut dalam apa, dalam air itu ya, kebutuhan oksigennya itu berapa. Nah, ternyata oksigen itu tidak hanya untuk kemarin, untuk misalkan ya, untuk kelangsungan hewan atau tumbuhan air, tapi juga untuk mengoksidasi zat-zat organik ya. Kalau lebih gampangnya, zat-zat organik ini adalah zat-zat organik yang tidak digunakan. Artinya gini, jadi kalau kita punya ini ya, punya sebuah kotoran gitu ya, kotoran ayam gitu ya, kemudian kita masukkan ke dalam kolam ya, kemudian disediakan aerator. Ketika aerator itu dibunyikan atau dihidupkan ya, maka ada oksigen ya. Nah, oksigen itu akan mengoksidasi zat-zat kotor tadi, organik tadi. Itu bisa ya. Makanya dalam pengolahan air itu tidak menggunakan zat bakteri yang lain, tapi sudah ada bakteri organik yang pada kotoran ayam ya, sebuah alami ya, bakteri alami yang ada pada kotoran yang fungsinya memang untuk mengoksidasi. Nah, dengan adanya oksigen ini, maka kotoran-kotoran itu bisa teroksidasi ya, dengan misalkan kalau teroksidasi ya terbentuk CO2 ya, dan H2O. Itu jadi kotoran itu bisa hilang ya, kecuali kalau kotorannya campur tanah ya, itu ya mungkin hanya terendapkan, tidak dapat teroksidasi. Tapi kalau kotoran itu statusnya organik, itu kalau di dalam kolam tadi itu bisa teroksidasi sempurna ya, menjadi CO2 plus H2O. Makanya COD ini dihitung, itu artinya juga menandakan banyaknya oksigen, tapi oksigennya itu untuk mengoksidasi zat organik atau menghancurkan, kalau gampangannya, lebih mudahnya istilahnya menghancurkan zat-zat kotoran tadi yang mungkin bisa zat kotor. Tentunya ya, kalau zat organik dalam air itu kan sebagai pencemar ya. Zat organik di sini adalah sebagai pencemar ya. Iya, jadi bayangan kalian, zat organik itu sebagai zat penyemar, itu aja, mudah. Nah, mengoksidasi itu apa? Oksidasi itu menghancurkan, ya, menghancurkan dengan bantuan oksigen, yaitu mengoksidasi, menghancurkan dengan bantuan oksigen itu mengoksidasi. Zat organiknya adalah zat kotor tadi. Nah, semakin tinggi COD-nya, ya, semakin tinggi COD-nya, tentunya itu juga semakin ini ya, semakin banyak jumlah oksigen yang dibutuhkan. Maka ketika semakin tinggi CO2 itu, maka juga ini ya apa, kurang baik ya, semakin banyak, semakin tinggi angka CO2-nya, maka kualitas airnya itu semakin jelek ya. Karena apa? Karena semakin banyak oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi zat organiknya tadi ya. Nah, untuk COD itu tadi ya, sebagai kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi zat organik ya dalam 1 liter air, namanya COD, atau kalau di sini chemical oxygen demand ya. Jadi oksidasinya itu secara kimia, bukan secara biologi, tapi nanti juga ada sendiri ya untuk secara biologi atau secara bakteri. Tapi kalau di sini adalah secara kimia, itu artinya kalau ada zat yang lain di situ ya, itu bisa sebagai oksidasi. Ya, saya kira banyak zat oksidasi ya.
Salah satunya adalah ini K2CF2O7 atau kalium dikromat ya. Jadi sebagai zat oksidator itu banyak ya di zat kimia, tetapi untuk COD ini menggunakan standar zat oksidasinya adalah kalium dikromat ya. Kemudian tetapi kelemahannya kalau kita menggunakan kalium dikromat itu kalau digunakan sebagai oksidasi tadi ya, zat organik itu ya akan menjadi masalah yang baru ya. Satu masalah selesai, ya, zat organiknya akan hilang, tapi kalium dikromat ini adalah ya, sebuah logam berat ya, Pr ini. Makanya tidak digunakan untuk pengolahan. Kan tadi untuk ini ya, dia dibutuhkan oksigennya untuk menghitung oksigen aja yang tergantung di dalamnya. Itu ya, jadi zat organiknya itu dioksidator oleh kalium dikromat secara kimia ya. Nah, untuk yang kalium dikromat ini untuk COD ya, itu standar sudah kesepakatan ilmuwan ya bahwa COD itu diukur dengan K2CH2O7. Tapi ada beberapa yang menggunakan oksidator yang lain ya selain kalium dikromat. Apa itu? Yaitu adalah KNO4 ya. Jadi pada prinsipnya itu KNO4 dengan COD itu hampir sama. Hanya saja kalau COD menggunakan K2CH2O7, kalau yang ini permanganat ya pakainya KNO4. Sebenarnya itu aja ya perbedaan antara COD dan angka permanganat. Kemudian, nah, apa fungsinya COD itu? Angka COD itu fungsi untuk menentukan ukuran pencemaran, ya, pencemaran oleh zat ataupun oleh zat organik, ya, tadi oksidasi melalui proses mikrobiologi, ya, dan mengakibatkan berkurangnya O2 terdalam dalam air. Nah, itu kenapa? Karena tadi oksigennya untuk apa? Untuk mengoksidasi zat organik atau zat pencemar tadi, sehingga mengakibatkan berkurangnya oksigen dalam air. Kalau kita kemarin bahas oksigen ke laut gitu ya, itu sebenarnya oksigennya kan kalau misalkan dia airnya kotor, itu ya secara alami zat-zat tersebut ya, atau zat-zat organik tersebut itu akan teroksidasi oleh O2. Nah, ketika itu banyaknya zat organik banyak, ya, zat pencemarnya banyak, maka ya oksigennya akan berkurang ya, karena sudah digunakan untuk oksidasi. Sehingga kalau ada air kotor dan air bening, saya kira ya oksigennya akan berkurang pada air kotor ya. Dan air bersih itu tetap ya, O2-nya karena sedikit mengandung zat organik. Kemudian, nah sebelum ke sana ya, sebenarnya ada dua tadi ya, nanti akan saya jelaskan untuk yang COD. Saya berhenti di sini ya. Nah, kalau permanganat ya, permanganat itu ya bisa digunakan ya. Misalkan zat organik yang dapat oksidasi ya, surat gelar fenol sulfit ya. Tapi kelemahan dari KWNO4 di sini adalah oksidatornya kurang kuat ya. Artinya ada protein yang sedikit teroksidasi. Bahkan deterjen, limbah produk plastik, asam sulfat, benzoat, dan turunannya itu tidak dapat teroksidasi. Ya, ini juga sama. Jadi kalau sama menggunakan KWNO4, kalau yang CO menggunakan K2CH2O7 atau kalium dikromat. Kalau ini adalah kalium permanganat ya. Jadi sama-sama untuk oksidasi zat organik.
Pokoknya sama. Yang sudah saya singkari, sudah saya ini. Kemudian kita menginjak ke peramalan dulu ya. Nah, ini untuk zat yang teroksidasi menggunakan K-4 ya. Dalam suasana asam ya dengan asam oksalat ya. Tuh. Jadi K-4 yang sisa ya, sisa dari hasil oksidasi. Jadi ini harus sisa juga ya. Kalau nggak sisa kita nggak tahu ya. Jadi ini juga perlu ganggu ya. Untuk K-4 ini direduksi oleh asam oksalat ya sisanya. Jadi mula-mula K-4 itu dimasukkan dalam air sampel, kemudian terjadi apa? Oksidasi. K-4 mengoksidasi zat-zat organik, kemudian tentu ada sisanya. Ya. Nah, sisanya K-4 itu difiltrasi dengan asam oksalat. Ya, betul. Jadi dalam prosedurnya saya kira nanti ini ya ditambahkan asam oksalat berlebihnya. Kalau ada plus minus apa kemarin tadi distandarisasi ya. Standarisasi. Nah, untuk standarisasi K-4 menggunakan asam oksalat sendiri. H2 C2O4 itu ya. Jadi yang dibutuhkan asam sulfat, kemudian K-4 ya sebagai titran. Maka di dalam prinsip di sini titrasinya adalah permanometri ya, karena menggunakan senyawa permanganat. Itu ya bisa dicermati, nanti kita jelaskan di praktek ya. Untuk yang Na dan Ab nanti juga belum ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah ini perhitungannya. Nah, ini kan perlu dikurangi ya. Nah, 15 itu siapa? 15 itu adalah mili dari asam oksalatnya ya. Nah, ini untuk N-nya juga sama 0,01 sehingga ini dikurung ya, dikurung 0,01 10 ya, 10 karena tadi menggunakan gamma 10 ditambah nomor yang digunakan jadi 10 sampel ya, kemudian ditambah 10 K4 K-nya itu berapa ya, titrannya, kemudian faktor yang sudah standarisasi dikali yang asam oksalat ya K-4 ya, N dari K-4 itu dikurangi 15 itu dari ini tadi asam oksalat ya, 15 mili kali 0,01 kali 0,316 ya, 316 itu adalah DM dari K-4 ya, kali 1000 maka nanti satuannya adalah ppm ya, miligram per liter. Itu untuk cara menghitung. Nah, kemudian kalau yang rumus yang itu ya, rumusnya juga bisa ya menggunakan ini. Ini turunan dari sini, yang besar. Nanti pakai rumusnya yang ini ya, yang apa, yang sederhana ini. Jadi ini perkalian ya, A volume K-4 berapa yang ditambahkan sampel,
Kalau di sini tadi 10 ya, 10. Kemudian citrannya berapa ditambahkan, kemudian dikurangi karena sisa, maka B-nya adalah oksalatnya, ya, adalah oksalatnya. Bagaimana Bu? Pak, mohon maaf untuk ini memang nggak ada PPT-nya ya, Pak? Loh, ini nggak kelihatan nih? Nggak ada, Pak. Oh sebentar, bentar, saya stop dulu. Ini sudah kelihatan skema nomor 4? Udah, Pak. Sudah ya. Jadi mungkin perlu di stop dulu ya. Nah, kemudian ini saya ini saya sampaikan, saya ulangi lagi sebentar ya. Yang nomor 4 tadi udah ya, zat organik, dia mengoksidasi zat organik, maka disebut angka KW4 ya. Kemudian metodenya adalah permanganometri ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ya, nah ini KW4 itu suatu saluran sekunder sehingga harus distandarisasi menggunakan asam oksalat sendiri. Ini asam oksalatnya. Kemudian tadi kita membahas prosedur ya. Nah, prosedurnya ini hampir sama dengan yang kemarin ya, yang sulfida. Ini diberlebihkan ya, di KM4 itu dilebihkan ya, kemudian sisanya distandarisasi, difiltrasi dengan oksalat ya. Ini kan coba kita lihat di sini sampelnya misalnya 10 ya, masukkan Erlenmeyer, tambah asam sulfat, tambahkan 10 mili KM4. Ini dari bulat atau dari volume ya, kemudian ditambah, dilanjutkan sampai larutan tidak berwarna ya. Nah, kemudian kalau tidak berwarna ya, artinya di sini berarti ditambahkan dan lagi. Nah, nanti kalau sudah bereaksi berarti nanti ada sisa dari oksalat ya, mohon maaf. Oksalat jadi ini berlebih ya, berlebih, mohon maaf tadi berlebih adalah asam oksalatnya. Nah, sisa oksalat ya, kalau nggak salah sempat benar ya. Nah ini ya, kelebihan oksalat titrasi. Jadi kelebihan oksalat ya, itu titrasi dengan KMNO4 ya. Jadi yang lebih adalah asam oksalatnya ya. 15 mili ini 10 ini 15 kan, banyak yang 15 mili. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa ketika oksalatnya sudah ada sisa, maka titrasi lagi dengan KM4 ya. Ini prinsipnya hampir sama dengan sulfida. Kenapa kok harus berlebih Pak? Ya supaya kita tahu ya berapa banyak KM4 itu nanti mengoksidasi dari zat organik pada sampel. Ya. Sehingga nanti prinsipnya itu kita tahu ya awalnya ya, kita tahu awalnya, kita tahu sisanya, maka kita tahu reaksi yang terjadi ya. Sehingga rumusnya ini sebenarnya awal ya, elemen awal, kemudian eh, eh, awal dikurangi asam oksalat ya. Nah, awal kemudian dikurangi sisa ini ya. Jadi kalau kemarin tuh saya contohkan misalkan Puguh ya, kemarin makan misalkan bakso ya, makan 5.
biji. Di mangkok itu ada 5 biji, kemudian tiba-tiba sisanya itu 2, maka kan bisa dihitung. Berarti Uguh makan bakso 3. Berarti kan tahu yang dimakan berapa. Ini juga sama. Awalnya berapa, ya, jadi nanti belangkonya harus menggunakan belangko, tapi belangkonya tidak dihitung ya, tapi sudah dihitung ini, A plus V1 ini. Awalnya berapa dikurangi yang sisa, kan berarti tahu yang mau dimakan berapa atau yang direaksikan itu berapa. Itu menggunakan sistem apa ya, titraksi balik ya. Jadi awalnya itu dilebihkan sehingga nanti bisa ditraksi. Itu ya ini ya pakai logis ya, logika matematika seperti itu. Sehingga kita tidak menghitung sisanya ya, tapi kita memang selama ini menghitung yang bereaksi ya. Ya, jadi yang paling penting itu. Ya, pada pada rumus atau pada prinsipnya itu harus diselisihkan. Selisih di sini adalah awal dikurangi sisa. Ya. Prinsipnya hampir sama dengan yang berbeda kemarin. Maka untuk yang COD saya kira hampir sama. Ya. Nah, kurang itu. Nah, untuk yang untuk yang carbon 4 saya kira sudah ya, nanti besok juga akan dipraktekkan bagian COD yang harus diperhatikan ya. Nah, untuk yang KN4 mungkin sederhana ya, ada kelebihan asam oksalat ya, titrasi balik ini hasilnya itu. Kemudian karena ini plus minus tadi ya, nah ini plus minus maka distandarisasi. Rumusnya seperti ini. Nah, kemudian kita melanjutkan yang COD tadi, kita sudah sampai di sini ya. Kalau angka KM4 adalah citranya adalah permanganat, tapi kalau yang COD ini kita menggunakan asam kalium dikromat ya. Kalau tadi adalah kalium permanganat, kalau di sini adalah kalium dikromat. Sama-sama oksidator ya. Kemudian, nah untuk contohnya ya, prinsipnya asam oksalat itu harus dalam keadaan asam ya. Karena asam oksalat kalium dikromat itu sangat unik ya. Dia bisa dalam keadaan asam, bisa dalam netral, bisa dalam keadaan basah ya. Jadi untuk COD ini harus dalam keadaan asam. Nah, kemudian ini juga sama. K2CO2 itu dibuat lebih ya. Nah, kalau tadi kan asam oksalatnya ya. Kalau di sini adalah kalium dikromatnya lebih. Kemudian kelebihan dari atau sisa dari kalium dikromat titrasi dengan boroamonium sulfat ya. Ini agak lama enggak ya reaksinya langsung 2 jam ya, dan saya direflux. Jadi kalau di kalium permanganat tadi juga direflux ini sama, direflux kayak ini ya, pasang kondensor juga sama ya. Ini juga direflux sama karena kalau tidak dipanaskan dengan reflux itu ya reaksinya oksidasinya agak lama gitu ya. Makanya perlu katalisator di sini ya, perak sulfat. Ditambah lagi asam sulfat ya, untuk mempercepat ya. Selain itu untuk mengganggu gangguan ya, supaya dalam keadaan asam tadi. Pengganggunya di sini adalah ikon Cl ya. Kenapa Cl? Karena Cl bisa bereaksi dengan kalium dikromat
menjadi Cl2 ya. Kemudian solusinya ditambahkan dengan perak sulfat ya. Sehingga Cl akan diendapkan. Jadi penambahan ini kayak kayak Hg sulfat ya, itu untuk mengendapkan Cl. Ya, sehingga Cl bisa dipisahkan dengan sampel. Kemudian ada pengganggu yang lainnya adalah nitrit ya. Nah, nitrit ini dengan konsentrasi yang tinggi, maka harus ditambahkan asam sulfamat ya. Yang juga dia dapat menyebabkan suatu nitrit ya, yang nanti bisa dihilangkan. Nah, dengan adanya ion pengganggu ini, maka sampel ya, syarat sampel dari COD itu ya bebas ion Cl ya, dan bebas ion apa? Nitrit ya. Di syaratnya kelemahan dari COD adalah syaratnya ya, itu ya terbebas dari ion Cl dan nitrit ya. Tapi kalau yang dari kalau ada Cl dan NO2-nya itu harus ditambahkan ya. Kalau ada Cl, tambahkan perak sulfat supaya tadi Cl-nya mengendap ya. Dan kalau adanya nitrit atau NO2, maka harus tambahkan 10 mg kemudian asam sulfat. Jadi pada masing-masing itu juga ada kelemahannya ya metodenya. Tapi metode itu dapat sebagai solusinya adalah penambahan Hg sulfat ya dan asam sulfamat. Ya, ini prinsipnya ya. Nah, nanti kan ditambahkan bir milik P2CO7 ya. Tambahkan 10 ml asam sulfakat ya dengan hati-hati. Kemudian dicetak lagi. Nah, kemudian TAT-nya ya. Nanti TAT-nya tambahkan indikator steroid. Nanti indikatornya TAT-nya adalah dari warna kebiruan menjadi coklat kemerahan. Kemudian dilakukan belangko ya. Belangko sampai diganti dengan aqueous ya. Kemudian standarisasi ya. Tadi ada plus minus baru enggak di ini plus minus ya, maka kalian dikromat harus distandarisasi. Dan ini kalian dikromat ini sama ya, K2 CF2O7 ya. Jadi untuk standarisasi seperti itu. Kemudian nah ini juga sama ya, di aluminium belangkonya berapa, untuk sampel berapa. Ini artinya apa toh? Ini sebenarnya K2 kalium ini kalium dikromat awal, itu awal dikurangi kalium dikromat sisa. Kemudian istilah ini ya kurang pas karena susah dipahami ya. Kenapa kok asal tetap untuk belangko ya kok dikurangi sampel? Nah, itu karena apa tadi? Karena awal dikurangi sisa. Awalnya itu adalah kalium dikromat, D-nya adalah sisa dari
eee, asam ya, jadi untuk yang, prinsipnya bersama dengan yang jalur bumper, artinya dibuat lebih, kemudian sisanya diterasi. Ini juga sama. Torpedo juga sama, ya ada belangkonya, yang menompak juga ada belangkonya. Untuk yang, apa namanya, ini yang, COD itu juga ada belangkonya. Sudah ada hal yang sudah di ini ya, ditetapkan. Sesuai dengan prosedur di mana untuk beberapa sampel atau reagen, terutama yang COD ini harus berlebih, ya supaya nanti bisa dihitung, yang bereaksi. Dengan cara apa? Dengan cara menselisihkan tadi antara lokal, ya K2 C2 pesawat dikurangi K2 C2 yang sisa, gitu ya. Nah itu ya untuk, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Kalau belum kita lanjutkan satu materi lagi ya. Kita lanjutkan untuk yang COD ya.
Sudah terlihat ya untuk yang BOD? Ya untuk yang BOD, apa perbedaannya ya, yang COD? Kalau yang BOD itu adalah biologi ya, secara biologi. Artinya oksigen itu diperlukan ya, kalau tadi diperlukan untuk bereaksi ya, tapi kalau di sini oksigennya diperlukan untuk menguraikan ya, secara biologi ya, atau secara mikrobiologi gitu ya, sampai menjadi suatu senyawa yang lebih stabil ya. Jadi kalau VOD itu jumlah oksigen yang digunakan untuk bakteri. Kalau mereaksikan ya secara kimia dengan reagen kimia K2CH27 ya, kalau yang VOD kita bisa menggunakan K4 tadi. Nah, tapi kalau VOD ini sangat ini ya, eh, ini sangat beda dengan yang tadi. Kalau yang VOD di sini adalah menggunakan bakteri ya. Nah, tentunya bakteri dalam satu zat air atau limbah itu merupakan bakteri golongan aerob ya. Karena di sini golongan aerob ya, bakteri yang memerlukan oksigen ya. Kemudian atau anaerob ya, anaerob juga bisa, tapi tidak memang tidak menggunakan oksigen, tapi ya dapat menggunakan oksigen ya dari senyawa lain, dari hasil reaksi senyawa lain. Kemudian kalau yang ketiga bisa dua-duanya ya, tidak ada tiga. Nah, ini berhubungan dengan oksigen terlarut ya, atau DO ya. Jadi bisa disimpulkan ya, DO itu nanti oksigen terlarut itu mempengaruhi parameter ya, seperti tadi ya, COD. Kemudian juga pengaruhnya ke apa, BOD ya, yang satunya oksigennya untuk reaksi secara kimia, satunya oksigennya untuk mengoksidasinya butuh bantuannya menggunakan bakteri gitu. Satunya bakteri, satunya reagen kimia gitu. Makanya satunya biologi oksigen temen ya, kemudian yang satunya chemical gitu. Jadi tapi kelemahan BOD ini dibutuhkan 5 hari ya untuk oksidasi. Tapi kalau COD cuma ya 5 jam, 3 jam sudah selesai. Ya, jadi semua senyawa organik ya itu dapat teroksidasi ya. Saya yakin bakteri dapat mengoksidasi semua zat organik ya semuanya, sehingga memang dibutuhkan waktu yang lama ya, minimal 5 hari. Jadi sudah kesepakatan ya, sudah kesepakatan bahwa BOD itu diukurnya 5 hari. Nah ini ya, untuk mencapai kestabilan, nah ini diperlukan waktu inkubasi. Pada umumnya 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius ya. Jadi sudah kesepakatan bahwa BOD itu diukur selama 5 hari ya. Sehingga bisa dihitung sebenarnya ya, karena ada BOD tadi ya, dengan DO tadi sebenarnya bisa ditentukan dari BOD-nya ya. Caranya bagaimana nanti bisa dilihat di sini ya.
Jadi DOD itu bisa diukur waktu DO awal, ya, waktu kalian DO itu berapa dikurangi akhir. Akhir itu maksudnya adalah setelah 5 hari, ya. Jadi diukur DO-nya berapa, maka ketemu DOD, ya. Jadi kemarin itu seharusnya nggak perlu dibuang ya sampelnya itu, ya. Kalau mau tahu DOD-nya itu tinggal DO yang kemarin dikurangi DO setelah 5 hari. Masalahnya kalian nggak ini ya, prakteknya kan seminggu lagi ya, kalau 5 hari itu belum lewat gitu ya. Malah DOD 7 hari gitu ya. Nah, makanya kemarin nggak disimpan ya. Tapi kalau keperluan penelitian atau yang lainnya itu bisa menggunakan DOD awal dikurangi DO akhir ya. Caranya bagaimana ya? Dilakukan proses inkubasi ya, didiamkan selama 5 hari ya, yang tadi yang sampelnya ya disimpan pada suhu sekian ya selama 5 hari. Nanti suhu ruang ya, suhu ruang selama 5 hari. Atau kalau mau di set ya pakai ini ya, pengatur suhu ya 20 derajat Celcius, bisa menggunakan lemari es ya, tapi ya lemari ya memang itu digunakan untuk menghitung DOD, yaitu 20 derajat Celcius. Itu ya untuk yang DOD tinggal, jadi lebih mudah ya. Itu ya DO akhir itu DO setelah inkubasi 5 hari. Rasanya inkubasi ya. Ya. Inkubasi ini berarti hubungannya dengan tadi kemampuan bakteri untuk, kalau di sini adalah kemampuan bakteri untuk mengoksidasi tadi ya. Oksidasi apa? Oksidasi zat-zat organik atau zat-zat pencemar. Ya, saya kira tidak hanya organik saja, tapi zat pencemar ya. Bisa logam, bisa organik, bisa yang lain. Kemudian ada banyak pengganggu ya ternyata dalam prosesnya. Nah, karena seringkali DO sampel rendah, ya, ini sampel rendah, maka diperlukan air pengencer, ya, yaitu air suling, yaitu nutrien untuk pertumbuhan bakteri. Itu ya, dapat banyak ya, dapat nutriennya sebuah garam. Jadi sebagai pemercepat ya, penyebab namanya proses metabolisme itu bakteri ditambah suatu garam ya, memang untuk sebagai bahan tambahan makanan bakterinya itu bisa menggunakan fosfat ya, natrium fosfat atau natrium fosfat, kemudian eh, garam Inggris ya, Mg sulfat, CaCl2 atau FeCl3. Nah, pengganggunya di sini adalah nitrifikasi ya. Di nitrit ini sebagai penghalang ya. Maka di dalam prosesnya, jadi 2 sampai 10 hari, ternyata pada air yang mengandung amonia itu akan berkonversi ya, NH3 menjadi sebuah nitrat ya. Nitrit dulu, baru nitrat ya. Dengan NH3 kemudian teroksidasi ya. Teroksidasi juga ada O2, ada oksigen larut ya, menghasilkan buah nitrit. Nah, kemudian oleh jenis bakteri, nitrit itu diubah menjadi nitrat ya. Nah, ini yang kelemahan ya, kelemahan dari DOD ya. Artinya kalau sampelnya itu mengandung amonia itu
sangat riskan, ya, sangat riskan untuk menjadi sebuah nitrit dan nitrat, ya. Maka untuk BOD ini dianjurkan tidak adanya amonia. Jadi yang kedua adalah zat beracun, ya. Zat beracun itu artinya sangat banyak ya di sini ya. Artinya secara umum ya. Jadi untuk bakteri yang tidak tahan, misalkan ada sebuah bensin itu ya, maka punya beracun atau fenol itu bakterinya tidak bekerja ya. Bahkan ada bakteri yang terbunuh ya kalau kita pada sampel itu mengandung sebuah zat beracun gitu. Itu kelemahan yang kedua karena ada pengganggu yang sifatnya racun. Kemudian masuk keluarnya O2 ya. Masuknya keluar O2 artinya maka di dalam BOD ini sangat riskan, maka diperlukan penyimpanan dalam sebuah wadah ya. Sebuah wadah seperti kotak kecil atau seperti lemari es gitu ya, tapi suhunya dijaga ya, dan O2-nya juga tidak keluar masuk ya, gitu ya. Sehingga pada BOD ini harus disimpan, diinkubasi secara aman ya. Kalau ada masuknya O2 ya, ke dalam sampel itu ya atau sebaliknya itu kan mengaruhi nanti ya, mengaruhi oksigen yang nanti akan digunakan oleh si bakteri untuk oksidasi. Oke, maka diperlukan inkubasi yang rapat dalam lemari BOD ya namanya, sehingga nanti O2-nya tidak fluktuatif ya, ada masuk keluar ya dan sebagainya. Kemudian wadahnya itu ya ditumbuhi lumut. Nah ini yang tidak jadi masalah ya, atau tidak bersihnya suatu wadah. Atau ketika 5 hari itu malah ada lumutnya ya, pada wadahnya. Nah ini kalau terjadi fotosintesis kan akan memproduksi O2. Nah itu ya, produksi 2. Fotosintesis ya, ingat ya, C6 H12 O6 ya kan, ditambah ini ya, fotosintesis ya, CO2 plus H2O ya, buah glukosa atau padi ditambah O2. Nah ini yang jadi masalah kalau tumbuhan ganggang laut atau lumut ya pada air itu mengalami fotosintesisnya. Kalau ada tambahan O2 ya nanti ya jadi pengaruh ya, seperti yang tadi, yang C tadi. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan pada ABCD ini, karena pada VOD itu sangat rentan, karena kita menggunakan bakteri ya. Jadi kenapa kok ada COD? Yaitu sebenarnya untuk meminimalkan kesalahan dan waktunya juga lebih cepat jika menggunakan COD ya. Tapi COD ini juga sangat digunakan ya untuk parameter kualitas air, terutama untuk yang dia menggunakan bakteri ya untuk produksinya dan sebagainya. Jadi di sini kalau menggunakan BOD ya teman-teman harus punya 5 botol vinegar ya. Botol 1 diisi air pengencer, ditentukan DO-nya ya. Kemudian botol 2 diisi air pengencer, diinkubasi 5 hari ya. Ya. Jadi botol 2 diisi air, diinkubasi 5 hari. Suhunya harus ya 100 derajat hari itu adalah ditentukan DO-nya. Kemudian botol yang ketiga diisi sampel ditambah air pengencer ya. Jadi sampel
misalkan sampelnya 50 mili gitu misalkan atau 25 mili, pengencernya 25, itu juga boleh. Yes. Pada botol 4 dan 5 diisi sampel ditambah air pengencer, diinkubasi 5 hari pada suhu 20 derajat. Ya, jadi botol 4 dan 5 itu diisi air pengencer, ya, kemudian diinkubasi. Jadi tidak ditambah sampel ya, tapi langsung diinkubasi 5 hari. Nah, kemudian cara menghitungnya, dioh air pengencer adalah A plus B, ya, A plus B bagi 2. Itu baru dioh air pengencer rata-rata. Kemudian sampel ditambah air pengencer setelah diinkubasi ya, ditambah ya. Tengah dari B per E ini bagi 2 ya, di rata-rata ya. Atau D dan E tadi di rata-rata itu berapa. Kemudian BOD ya, maka BOD bisa dihitung dengan faktor pengencer. Jadi misalkan faktor pengencer itu kayak kemarin tuh ya, sampel diajarkan berapa, kemudian sampelnya misalkan kalau sampelnya diajarkan diambil 5 kemudian diajarkan 50 berarti kan faktornya 10 ya, kayak spektro kemarin. Oh ya, yang ini belum ya, yang spektro kan juga gitu ya, sebelumnya kan pengencer itu adalah misalkan 5 mili diajarkan 50 maka faktor pengencernya 10 gitu. Kemudian nah baru faktor pengencernya ya dikali C ya, C itu adalah ini ya, sampel isi sampel nanti ya, sampelnya, kemudian C dikurangi Y ya, C dikurangi Y, jadi C kurangi Y karena ini, maka ketemu Z ya. Jadi COD sampel bisa dihitung ya dengan faktor pengencer, kemudian C dikurangi ya, sehingga jadinya adalah sama Z ya. Uh, bisa dihitung dengan tadi ya, DO ya, DO awal dikurangi DO akhir itu juga bisa ya, seperti yang di awal tadi. Ini kalau memang dibutuhkan pengecer ya, sangat berbeda. Itu ya untuk penjelasannya, seperti itu untuk COD. Ini memang tidak dipraktekkan ya, cuma sebagai teori. Kalau yang dipraktekkan hanya COD dan rem lompat ya, COD dan rem lompat. Yang COD tidak digunakan. Kita sebenarnya punya yang COD cuma kendalanya agak tebal ya COD-nya, alatnya, sehingga COD-nya tidak di cover ya untuk prakteknya. Itu silahkan kalau ada yang ditanyakan ya untuk materinya.
Oke ya, jadi ini sebagai informasi awal yang tadi saya sampaikan ya, untuk yang UKAD 4 itu tanggal 19 ya, 19, UKAD 4 teori 19, kemudian nanti untuk materi UKAD 4-nya nanti adalah sulfida, kemudian dipraktekkan ya, terutama sulfida, Ya, CO, pecah lagi anjing. COD, kemudian K-4, kemudian BOD, kemudian deterjen dan fenol. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 materi. Sulfida, BOD, ini saya tulis di sini. Saya tulis di grup aja ya. Untuk jaringnya sulfida, BOD, COD, K-4, deterjen dan fenol. Jadi untuk yang hari Jumat ya, tanggal 9 nanti pertemuan terakhir untuk UKAD 4-nya ya, materi yang deterjen dan fenol. Terus sekilas ya untuk yang UKAD 4 teori ya, materinya ada 2 materi. Kemudian untuk yang ini ya, untuk yang praktek ya, yang jelas untuk yang praktek pekan depan itu sama yang NB Visur ya kemarin setengah 1, maka nanti double nanti ya, tanggal 8 itu adalah sulfida dan spektro PR ya, kemudian tanggal 15-nya itu adalah COD dan K-4. Kemudian yang NA ini tidak double ya, tanggal 7 itu adalah COD-nya apa ya namanya, COD apa ya, enggak. Kalau yang NA nanti saya mau COD. Jadi untuk yang NA COD pekan depan. Itu untuk ini ya, apa, informasi yang awal. Untuk UKAD 4 prakteknya nanti saya ambilkan karena sudah tidak ada waktu lagi ya, karena banyak libur ya kemarin, terutama yang Kamis itu. Maka untuk yang UKAD 4 ini nanti saya ambilkan UKAD ini ya, UKAD 4 pasif ya nanti. Jadi tidak ada praktek ya, tidak ada UKAD 4 praktek. Nanti saya tidak ada aktif ya, tapi adanya pasif saja. Jadi silakan dipelajari nanti di akhir praktikum ya. Kalau yang NA tanggal 14, kalau NG ya tanggal 15 ya. Untuk UKAD 4 pasif ya, tidak ada UKAD 4 praktek karena waktunya dan juga materinya juga tidak memungkinkan untuk UKAD aktif. Begitu ya untuk sementara, mungkin materinya ada yang ditanyakan untuk ini teori dan prakteknya kira-kira. Jelas, Pak. Jelas ya untuk yang NB bagaimana? Jelas, Pak. Oke ya, untuk nanti kita masih ketemu ya di praktek, nanti akan
lebih saya jelaskan lagi untuk yang di praktek. Kalau yang teori nanti kita tinggal satu pertemuan tanggal 9 ya dan 16 ya, saya kira cukup ya untuk materi kita. Itu saya kira ya untuk hari ini mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Ini juga saya rekam, nanti kalau diperlukan ini ya rekamannya nanti akan saya share. Saya kira itu ya untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.